Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa Islam dan budaya lokal yang saya hormati, saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan budaya lokal. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin saya belum sempat menjelaskan pengantar tentang Islam dan budaya lokal. Memang kita susah ya belajar online ini, kita susah ya karena jaraknya juga jauh. Kalau mau pakai aplikasi Zoom mungkin susah juga karena kendala sinyal. Beda kalau kita langsung belajar offline tatap muka kan bisa diskusi ya, bisa ngerjain teman-teman mahasiswa juga kan itu ya. Islam dan budaya lokal ya. Intinya Islam dan budaya lokal itu memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa bagaimana Islam itu berdialektika dengan budaya setempat, budaya lokal. Intinya bagaimana Islam itu kemudian dipahami oleh masyarakat di budaya lokal, masyarakat di suatu tempat masing-masing gitu ya. Ini yakin ya. Islam itu mengakomodir budaya sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan pondasi pokok, dasar-dasar Islamnya. Atau mungkin budaya itu bisa menjadi infrastruktur Islam ya. Kenapa? Karena memang budaya juga punya kontribusi yang besar di dalam bagaimana Islam itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dua-duanya itu saling berkolaborasi, terjadi harmonisasi. Tidak harus ditentangkan antara Islam dan budaya. Saya kasih contoh kayak gini ya. Gini, saya menjelaskan Islam dulu ya. Kalau Islam kan teman-teman pasti sudah tahu ya. Islam itu sebuah ajaran, sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mempunyai dasar utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya. Sedangkan budaya itu ya tradisi itu ya, yang ada di dalam masyarakat. Ataupun budaya itu hasil cipta rasa dan karsa manusia. Atau kalau menurut saya simpel aja, budaya itu adalah hasil kreativitas manusia. Meskipun nanti saya terangin ya, budaya itu banyak sekali orang yang memberikan sebuah penjelasan. Bukan orang ya, para ahli itu banyak sekali yang memberikan penjelasan apa itu budaya. Biar simpel, biar teman-teman bisa paham apa yang dimaksud Islam dan budaya lokal gitu ya. Saya kasih contoh kayak gini. Rukun Islam itu kan ada 5 ya. Pertama syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Setiap orang itu diwajibkan untuk sholat gitu ya. Syaratnya sah sholat apa? Yaitu menutup aurat gitu ya. Kalau laki-laki itu ya udel ya, udel sampai di bawah lutut ya, udel itu pusar ya, itu sudah boleh, sudah sah itu ya. Tapi kemudian bagaimana menutup aurat itu menjadi budaya. Ingat ya, kita harus membedakan antara budaya Arab dengan ajaran Islam, karena nggak semuanya budaya Arab itu bagian dari ajaran Islam itu ya. Gini tadi ya, sholat itu syaratnya sholat adalah menutup aurat. Tapi bagaimana orang itu menutup aurat itu menjadi budaya itu ya. Sehingga kalau orang Arab itu kebanyakan ketika sholat itu pakai jubah, pakai gamis ya. Kemudian kepalanya dikasih imamah, pokoknya dibetut-betut, namanya apa itu, sorban apa itu. Tapi kalau di Indonesia orang sholat biasanya pakai sarung, pakai hem, ataupun pakai kaos juga boleh ya. Di atasnya pakai baju kayak saya ini ya gitu ya. Jadi tuh menutup aurat menjadi budaya itu. Saya kasih contoh lagi. Kalau
dalam ajaran Islam itu setiap wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat ya. Menutup aurat adalah ajaran Islam, wajib. Tapi bagaimana orang menutup aurat itu menjadi budaya, ya enggak ya? Yang penting kalau secara istimewa ulama, wajahnya boleh kelihatan sama telapak tangannya. Bagaimana menutup seluruh tubuh wanita itu menjadi budaya? Kalau orang wanita Arab itu namanya apa itu? Yang hitam-hitam itu gamis ya. Ya gamis itu ya. Kalau orang Indonesia kan banyak sekali model-model pakaiannya ya. Ada kebaya tapi ditutup kepalanya ya. Ya. Bagaimana menutup aurat di kepalanya perempuan menjadi budaya ya. Model jilbab itu menjadi budaya. Ada pasmina. Pokoknya banyak, ada oblong. Pokoknya banyak sekali, kita cari sendiri ya. Sebenarnya enaknya kita diskusi gitu ya. Gitu ya. Jadi paham ya yang saya maksud antara Islam dan budaya lokal. Tadi saya bahas sholat, kemudian ada setelah sholat apa ya, haji itu ya. Haji kita sama ya, hajinya ke Mekah dan Madinah, ada tawaf, ada sa'i dan lain-lain, bisa dibaca sendiri. Tapi kemudian ketiga ritual atau tradisi ketiga orang menjadi mau berangkat haji menjadi budaya ya. Karena orang Indonesia itu kalau haji itu dianggap orang yang sudah punya finansial yang cukup ya, sudah sudah keren itu ya. Akhirnya di Indonesia ketika mau haji kan ada syukuran haji ya. Kalau di Arab, di Timur Tengah setahu saya nggak ada ya, karena saya memang belum pernah ke Timur Tengah. Kalau di Indonesia ada syukuran haji ya, semua tetangga diundang, masyarakat diundang, kemudian saudara-saudara diundang. Syukuran haji ada kegiatan pengajiannya ya, pengajian dalam rangka syukuran haji ya. Itu kan adanya di Indonesia. Kemudian ketika berangkat itu sangat sangat haru gitu ya, semuanya kumpul di masjid ya, berpelukan. Tapi kalau cewek sama cewek, laki-laki sama laki-laki ya. Kemudian kita berucap labbaik Allahumma labbaik gitu ya, sampai nangis-nangis itu kayak tinggal berapa tahun, itu menjadi budaya gitu ya. Lagi puasa gitu ya, puasa itu kalau di dalam ajaran Islam itu wajib, yaitu puasa Ramadan ya, dari terbenamnya fajar shadiq ya, munculnya fajar shadiq, bukan terbenam, munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu puasanya kayak gitu ya. Tapi Indonesia bagaimana orang berbuka puasa menjadi budaya ya. Kemudian di Indonesia ada buka bersama gitu ya, ada buka bersama keluarga di masjid, buka bersama dengan saudara gitu ya. Menunya juga menjadi budaya ya. Kalau di Timur Tengah sana kebanyakan minumnya makannya sebagai pembuka puasa yaitu korma. Kalau di sini ya, ada semangka. Yang paling sering itu kolak itu ya. Itu ya, menjadi budaya ini. Cara berbuka puasa menjadi budaya. Bagaimana meramaikan bulan puasa Ramadan itu menjadi budaya. Kalau di Indonesia itu malamnya ada kegiatan tadarus bersama, pengajian bersama, ada jaburan, itu juga bukan bagian dari budaya ya. Jadi yang saya maksud antara Islam dan budaya lokal kayak itu ya. Jadi Islam itu mengakomodir budaya. Budaya juga memberikan kontribusi yang besar di dalam menyebarkan agama Islam ya. Dua-duanya tidak boleh dipertentangkan, tapi kolaboratif itu ya, terjadi dialektika. Asalkan tidak bertentangan dengan pondasi utamanya dari ajaran Islam. Seperti kayak gini ya. Kalau puasa wajib itu bulan Ramadan. Nah, kemudian kita membuat ajaran sendiri, puasa wajib itu bulan Dzulhijjah, itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Sholat wajib sehari ada 5 waktu. Kemudian kita membuat menjadi 6 waktu, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti contoh lagi ya, banyak ritual-ritual di Indonesia itu yang memberikan dampak yang baik di dalam penyebaran agama Islamnya. Ya. Di Indonesia itu kan ada acara-acara yang mana di dalamnya ada implementasi ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam. Seperti contoh ya, ada acara saparan ya, atau ruahan atau nyadran ya. Di dalamnya itu kan ada tradisi sedekah ya, karena orang yang
menjadi tamu pasti akan dikasih jamuan ya. Itu juga ada ajaran Islamnya yang masuk dalam budaya tradisi saparan ataupun ruahan. Kan di dalam hadis kan ada yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap hari akhir itu ya, maka hormatilah tamu ya. Tradisi saparan ruan itu sangat menghormati tamu kan itu ya, karena dikasih makan, dijamu gitu ya. Ataupun di dalam hadis ada la yadkhulul jannata qati'un rahim ya, tidak masuk surga orang yang suka memutus silaturahim ya. Jadi di dalam tradisi saparan itu ada tradisi silaturahim, ada juga tradisi sedekah, itu banyak sekali jadi ya. Jadi budaya sebagai infrastruktur agama gitu ya. Kadang saya juga bingung ya, banyak orang-orang yang memberikan statement yang kurang paham tentang bagaimana kolaborasi antara budaya dan Islam ya. Kemarin ada yang mengatakan catur itu haram, kan lucu ya. Catur itu ya nggak masalah ya, coba sebuah permainan. Nah, mungkin bisa mendapatkan pahala ketika Anda bermain catur itu, Anda itu tidak bisa berpikir apa ya, tidak punya pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif, tidak gerundungi orang kan, jadi dapat pahala main catur itu. Kemudian ada orang yang menganggap klepon itu bukan makanan Islami ya. Yang dimaksud makanan Islami itu apa? Yang dimaksud makanan Islami ya makanan yang tidak apa ya, yang tidak najis itu, ataupun tidak berasal dari barang-barang yang haram itu ya. Jadi harus kita paham itu, makanan itu menjadi budaya gitu, mau makan apa aja boleh ya, yang penting halal ya, bukan haram ya, bukan barang najis itu ya. Kemudian kita nanti akan sebentar lagi akan memperingati tahun baru ya. Tapi tahun baru tahun ini kan kita susah ya, karena semuanya ditutup aksesnya gitu ya. Kerjaannya cuman kerja, mangan, masker ya gitu katanya gitu. Jadi kayak tradisi tahun baru itu nggak masalah, yang penting tidak ada ritual-ritual yang bertentangan dengan agama. Kalau acara tahun baru kita apa ya, doa bersama di perapatan, zikir sama, itu nggak masalah gitu ya. Dengerin musik juga nggak masalah, yang penting musiknya tidak mengarah kepada hal-hal yang membuat atau menggarahkan hawa nafsu itu, menimbulkan nafsu itu. Jadi tergantung kemasan-kemasan ya. Jadi kemasan tahun baru masa itu bisa menjadi bagus ketika ada kemasan-kemasan yang ada nilai-nilai Islamnya ya. Ya tahun baru kita adakan zikir bersama, mujadah bersama, kumpul-kumpul keluarga kan jadi bagus itu ya. Itu sedikit pengantar Islam dan budaya lokal. Jadi teman-teman sudah paham ya. Intinya budaya itu tidak masalah asalkan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran utama ataupun dasar utama dari ajaran Islam itu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan, bisa komentar di link bawahnya ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang budaya gitu ya. Ini bentar, saya buka PowerPoint dulu ya biar nggak lupa materi yang akan saya sampaikan. Ini ya, tadi saya memberikan penjelasan bahwa budaya itu adalah hasil kreativitas manusia. Ini ya kan gitu ya. Kalau nggak kreatif nggak mungkin menghasilkan budaya gitu ya. Sebenarnya budaya itu banyak sekali yang memberikan sebuah definisi ya. Budaya itu ada yang mengatakan bahwa budaya itu adalah berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ada budaya itu adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan lain yang didapat seorang. Pokoknya banyak sekali. Saya nggak mau menjelaskan semuanya itu. Yang penting intinya budaya adalah hasil kreativitas manusia, hasil cipta, rasa dan karsa, hasil ciptaan manusia. Rasa, kalau rasa itu hubungannya dengan hati gitu ya. Gini ya, saya kasih contoh tentang rasa gini. Kalau orang Jawa itu kalau kita jalan di depan apa ya, orang yang lebih tua, orang yang nggak kenal kita, kira-kira kita ngapain? Pasti dungku ya, merunduk sambil
permisi, itu kan rasa, itu bagian dari budaya. Kalau budaya orang Arab ataupun orang Barat itu kalau jalan ya udah jalan aja. Kalau di Jawa kira-kira pantas gak? Enggak kan, kita harus permisi ya, minta 1.000 atau gimana itu ya. Itu namanya budaya, itu rasa itu. Kalau cipta tadi ya hasil ciptaan, hasil kreativitas dari manusia ya. Jadi budaya kayak gitu ya, intinya hasil kreativitas manusia ya. Kemudian saya menjelaskan ada 7 unsur dari kebudayaan. Pertama ada bahasa. Bahasa itu juga bagian dari budaya gitu ya. Kalau orang Indonesia, orang Jawa itu ada kromo inggil ya, kromo alus kasar ya. Kita bicara dengan orang yang tidak kenal, kita harus menggunakan bahasa kromo. Kalau Indonesia kan nggak ada kan ya tingkatan bahasa kayak gitu ya, ataupun bahasa Inggris mungkin nggak ada, bahasa Arab juga mungkin nggak ada ya. Kalau Jawa kan, kalau kepada orang tua kita bahasa kromo alus, yang nggak kenal kita kromo alus, orang tua pakai kromo alus gitu ya. Itu bahasa bagian dari budaya ya. Kemudian sistem pengetahuan ya, sistem pengetahuan juga bagian dari budaya ya. Antara orang di pedesaan dengan orang yang di perkotaan, sistem pengetahuan juga beda. Antara orang Indonesia dengan orang Barat juga beda. Nah, itu bagian dari sistem pengetahuan. Saya kasih contoh kayak gini ya. Kalau orang Indonesia, orang Jawa gitu ya, orang pedesaan, kalau nggak sudah berbulan-bulan tidak hujan, maka kita sesuai dengan sistem pengetahuan kita ya, kita sholat minta hujan gitu ya. Tapi kalau orang Eropa ya nggak mungkin kan sholat minta hujan, tapi membuat hujan buatan. Itu sistem pengetahuannya juga beda ya. Sistem religi ya, sistem religi itu bagian dari kepercayaan ya, yang dianut oleh masyarakat. Sistem religi itu ya ada ritual, ada tradisi kan, tadi ya kayak saparan, nyadran, ruan, dan lain-lain banyak sekali itu ya. Sistem mata pencarian ini bukan bagian dari budaya. Kalau orang pedesaan kebanyakan bertani itu ya. Kalau orang perkotaan kebanyakan pejabat ya, pegawai, ataupun banyak yang menjadi buruh-buruh pabrik itu ya. Dan pekerjaan itu mempengaruhi bagaimana orang itu bisa menjalankan ajaran Islam. Saya kasih contoh orang petani yang di Jawa itu ya, yang di desa bukan di Jawa. Itu kebanyakan kalau petani di tempat saya itu kalau sholat asar itu pasti jam 4 ya, karena harus menunggu orang yang pulang dari sawah, ada yang 4:30. Tapi kalau orang yang pekerjaannya itu sudah jelas itu ya, ataupun orang pensiunan gitu ya, pasti jam 3 sudah mulai ke masjid ya. Jadi pekerjaan itu juga mempengaruhi bagaimana orang itu bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam itu ya. Kalau di tempat saya jam 3 azan itu nggak ada orangnya itu ya, sama sekali, karena masih di sawah. Nah, kecuali di pesantren itu jam 3 tet ya. Bahkan sholat berjamaah itu bisa menjadi sebuah konsensus, kesepakatan itu. Ada yang jam 1 baru melaksanakan sholat, ada 1:30 itu ya. Paham ya? Kalau nggak paham nanti kita bisa diskusi ya. Kemudian sistem kemasyarakatan ya, kesenian ya ini ya. Nggak usah saya jelasin semuanya ya karena lama nanti ya. Kalau kesenian itu ya banyak ya. Ada seni tari ya, ada seni musik ya, ada seni lukis, seni sastra, dan lain-lain gitu ya. Ada seni arsitektur ya, ini bagian dari budaya. Gini ya, saya menjelaskan tentang seni musik ya. Kalau di dalam Islam kan kita disuruh untuk bersolawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima ya. Dan banyak hadis ya yang menjelaskan, memberikan sebuah keutamaan dari bersolawat ya. Kemudian di Indonesia itu solawat berkolaborasi dengan musik ya. Ada musik tradisional kayak marawis itu ya, yang sering didendangkan atau dinyanyikan oleh Habib Syah Ahmad Mustafa itu ya. Itu seni musik tradisional itu ya, dengan membaca salawat. Karena ketika membaca salawat itu kemudian dipadukan dengan musik itu kan semakin menambah sejuknya jiwa gitu, artinya semakin tenang gitu ya. Karena ciri-ciri orang sufi itu senang musik, karena musik itu biasanya bisa melemahkan hati ya, bisa melunakkan hati ya. Kadang kita pernah nonton ya, saya dulu juga sering nonton konser gitu ya. Kalau ST12 lagi nyanyi saat terakhir apa lupa saya, itu semuanya nangis itu ya, karena hatinya menjadi lunak.
Begitu juga kita ketika membaca sholawat dengan diiringi musik itu kemudian akan menjadi lebih bergairah gitu ya, lebih merasap di dalam hati ya. Kemudian musik juga, seni musik ada musik tradisional, ada modern. Sekarang membaca sholawat Nabi itu diiringi dengan musik-musik tradisional ya, modern kayak Nisa Sabyan ya, kayak Maher Zain, banyak sekali itu ya. Nanti kita bisa diskusi lah ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan seni musik itu tidak diperbolehkan warna itu.